Timnas Indonesia ternyata menjadi satu-satunya wakil ASEAN yang paling berjaya pada matchday keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah menggasak Timnas Vietnam. Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Maidin Selasa kemarin, Timnas Indonesia sukses pesta gol ke gawang Timnas Vietnam setelah menang dengan skor 3-0. Sejak babak pertama, skuad Merah Putih sudah unggul 2 gol lewat kontribusi JIJS dan Ragnar Oratmangun. Menjelang laga berakhir, gol Ramadan Sananta pada menit ke-98 menutup pesta kemenangan Timnas Indonesia. Menariknya, hasil positif ini terhitung sangat langka di kawasan Asia Tenggara. Pasalnya, negara-negara tetangga lainnya justru mengalami nasib yang naas pada saat yang sama. Nasib tragis dialami Thailand dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka hancur lebur kalah bertanding di kandang sendiri. Tampil percaya diri usai menahan Korea Selatan di kandangnya beberapa hari lalu. Tim Gajah Perang malah tumbang di kandang. Mereka dilibas Korea Selatan dengan skor 0-3. Ketika pertandingan baru berjalan 19 menit, Thailand sudah kebobolan. Gol pertama Korea Selatan dicetak oleh Lee Jae-sung. Gol ini jadi satu-satunya gol yang tercipta di babak pertama. Alih-alih mencetak gol penyeimbang di babak kedua, Thailand malah kembali kebobolan 2 gol. Bintang Korea Selatan, Song Heung-min, mampu mencetak gol kedua di laga pada menit ke-54. Korea Selatan lalu melengkapi pesta kemenangan lewat kehadiran gol ketiga di menit ke-82. Park Ji-sop jadi pencetak gol penutup Korea Selatan di laga tersebut. Dengan kekalahan dari Korea Selatan, Thailand saat ini berada di posisi ketiga klasemen dengan nilai 4. Thailand tertinggal 3 angka dari Cina yang ada di posisi kedua, sementara Korea Selatan perkasa di puncak klasemen dengan koleksi 10 poin. Sementara itu, Timnas Malaysia sedang mengalami nasib yang cukup mengkhawatirkan di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pada bulan Maret ini, Timnas Malaysia menjalani pertandingan 2 kali beruntun menghadapi Oman. Pertemuan pertama berlangsung di markas Oman. Tampil sebagai tim tamu, Malaysia harus menyerah dengan skor 0-2. 4 hari berselang, giliran Malaysia yang menjamu Oman di Stadion Nasional Bukit Jalil. Meski tampil di depan pendukungnya sendiri, tim besutan Kim Panggon itu tetap menelan kekalahan dengan skor identik. Akibat 2 kekalahan dari Oman, Timnas Malaysia kini turun ke peringkat ketiga klasemen sementara grup D kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Harimau Malaya tercatat mengoleksi 6 poin dari 4 pertandingan yang dimainkan, terpaut 3 angka dari Kirgistan dan Oman di peringkat kedua teratas klasemen. Meski di atas kertas Oman memang lebih diunggulkan, namun kekalahan di laga kemarin sangat disayangkan oleh publik Malaysia. Pasalnya, mereka meyakini bahwa skuad besutan Kim Panggon saat ini dapat mengantarkan Timnas Malaysia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya, terlebih dengan adanya tambahan sejumlah pemain naturalisasi. Sebagai informasi, saat laga menghadapi Oman, Timnas Malaysia menurunkan 9 pemain naturalisasi atau keturunan. Jumlah itu hampir lebih banyak 2 kali lipat daripada pemain naturalisasi atau keturunan yang dimainkan Timnas Indonesia versus Vietnam pada hari yang sama. Selain itu, 3 peserta lainnya yang mewakili ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini juga mengalami nasib yang lebih parah. Sebab mereka justru menjadi korban pembantaian di matchday keempat ini. Korban yang pertama ialah Filipina. Bermain di kandangnya sendiri, The Ajkal justru digasak 5 gol tanpa balas oleh Timnas Irak di Rizal Memorial Stadium Manila. Berikutnya, Singapura juga harus menelan nasib tragis saat melawat ke markas Cina. The Lions digasak 1-4. Nasib yang paling parah tentu saja dialami Myanmar. Mereka dibantai Suriah dengan skor 7-0. Tentu hasil ini menunjukkan bahwa kualitas Timnas Indonesia sekarang sudah jauh berkembang dan lebih baik. Meskipun lawannya cuma Vietnam yang secara kualitas hampir selevel, namun untuk menang di kandang Vietnam jelas bukan hal yang mudah bagi Indonesia. Penampilan yang ditunjukkan Timnas Indonesia juga sekarang mulai mendapatkan pengakuan dari berbagai media, mulai dari media Thailand, media Malaysia, dan tentu yang sangat paling mengakui yaitu media Vietnam, meskipun seringkali ada sedikit ejekan-ejekan kecil di dalamnya. Tom Haye menjanjikan banyak lagi momen membanggakan bersama Timnas Indonesia usai membawa timnya mengalahkan Vietnam dengan skor 3-0 Selasa kemarin. Ini merupakan laga debut Tom Haye berseragam Timnas Indonesia.
Haye pun menjawab kepercayaan Shin Tae-yong dengan menunjukkan performa ciamik. Tom Haye berduet dengan Marcelino Ferdinand di lini tengah skuad Garuda. Dia juga menjadi aktor penting di balik terciptanya gol pertama timnas Indonesia yang dicetak oleh JIJ pada menit ke-9. Sebab gol ini bermula dari eksekusi sepak pojok yang dikirimkan oleh pemain berusia 29 tahun itu. JIJ pun sukses menyelinap di antara pemain timnas Vietnam untuk menanduk bola yang dikirim oleh Tom Haye. Kemenangan ini tentu sangat terasa spesial bagi pemain asal SC Heerenveen tersebut, sebab pada pertandingan pertamanya bersama timnas Indonesia, dia berjasa besar membantu timnya meraih kemenangan. Gelandang berusia 29 tahun itu juga merasa sangat bangga bisa berkontribusi di balik catatan istimewa ini. Tom Haye bahkan menegaskan bahwa akan ada banyak lagi hasil positif yang diraih skuad Garuda di masa mendatang. Momen yang membanggakan dan masih banyak lagi yang akan datang. Kita Garuda, ujar Tom Haye. Performa ciamik pemain kelahiran Belanda itu pun membuahkan apresiasi dari Shin Tae-yong. Menurut Shin Tae-yong, Tom Haye menjadi pemain yang penting di lini tengah timnas Indonesia saat menggasak Vietnam. Dari segi statistik, Lapang Bola mencatat bahwa Tom Haye membukukan 24 umpan sukses tertinggi di timnas Indonesia, 2 tackle dan 1 recovery saat menantang Vietnam. Mengenai Tom Haye, kalian tahu bahwa Ivar Jenner tengah sakit, jadi Tom Haye menggantikannya pada pertandingan ini untuk bermain sebagai gelandang. Dia melakukan pekerjaan dengan sangat baik. Saya lebih dari 100% puas dengan penampilan Tom Haye, ujar Shin Tae-yong. Keputusan Shin Tae-yong untuk langsung memainkan Tom Haye sejak menit awal memang bukan tanpa alasan. Pasalnya timnas Indonesia mengalami krisis pemain menjelang duel melawan timnas Vietnam. JIJ tampil begitu gemilang bersama timnas Indonesia dalam 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Usianya baru 23 tahun, bisakah dia bermain di Piala Asia U23 2024? Skuad Garuda telah merampungkan 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan gemilang setelah sukses menumbangkan Vietnam 2 kali. JIJ tampil dalam kedua laga tersebut setelah tampil gemilang di laga pertama yang terselenggara di Jakarta pada Kamis lalu. JIJ mencetak gol dalam laga kedua di Hanoi pada Selasa kemarin. Setelah jeda internasional Maret 2024 ini, timnas Indonesia akan beralih kepada timnas U23 yang akan tampil di Piala Asia U23 2024. Banyak dari pemain senior yang diperkirakan bakal ikut serta, mulai dari Ivar Jenner, Rafael Struijk, hingga Justin Hubner karena mereka berusia di bawah 23 tahun. Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, dan Ramadan Sananta juga berkesempatan untuk tampil. Mereka ikut serta dalam babak kualifikasi yang diselenggarakan pada September 2023 lalu. Lalu, bagaimana dengan JIJ? Dia masih berusia 23 tahun, yang mana berada di perbatasan ketetapan aturan. Sayangnya, berdasarkan peraturan, JIJ tidak akan bisa ikut serta membela timnas Indonesia U23 di ajang Piala Asia U23 2024 mendatang. Menurut peraturan AFC artikel 26.3, pemain yang bisa tampil adalah mereka yang lahir pada 1 Januari 2001 atau sesudahnya. Setiap tim diperkuat minimal 18 pemain dan maksimal 23 pemain dengan maksimal 3 penjaga gawang. JIJ lahir pada tanggal 2 Juni 2000, yang mana tidak memenuhi peraturan dari AFC. Dia akan berusia 24 tahun pada 2024 ini. Namun begitu, timnas Indonesia berpotensi diperkuat bek Swansea City Nathan Joaon, sebab sang bek kiri lahir pada 22 Desember 2001 silam. Selain Nathan, pemain lain yang mungkin masuk dalam skuad Shin Tae-yong adalah kiper Cyrus Margono. Dia berusia 22 tahun, kelahiran 9 November 2001 silam. Timnas Indonesia U23 berada di grup A Piala Asia U23 2024 bersama dengan Qatar, Australia, dan Yordania. Pertandingan pertama adalah kontra tuan rumah Qatar pada 15 April, diikuti menghadapi Australia pada 18 April, dan kemudian Yordania pada 21 April.